رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخه في الدارين آمين. ثم قال: Faslun yajibu ala man waqa'at minhu riddatun al-'audu fawran ilal islam. Faslun ay hadza, bermula ini faslun, yaitu satu fasal. Faslun ay hadza, bermula ini faslun, yaitu satu fasal fi ahkamil murtad, pada menerangkan hukum-hukum murtad. Yajibu, wajib. Yajibu, wajib, alaman, atas seseorang, waqa'at, yang terjadi, minhu, daripadanya man, riddatun, oleh murtad, apa yang wajib? Al-audu, al-audu, oleh kembali, fauran, dengan segera, kembali ilal islami, kepada Islam. Nah, ini kewajiban bagi orang yang terlanjur melakukan hal-hal yang menyebabkan murtad, maka dia wajib al-audu fauran ilal Islam, wajib saat itu juga kembali kepada Islam. Artinya kewajibannya itu bersegera. Nah, kalau ditunda kembalinya, maka dihukumi murtad terus, yaitu keluar terus daripada Islam. Kalau dia mati sebelum dia kembali kepada Islam, maka mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana cara kembali kepada Islam? Artinya masuk Islam kembali dengan segera. Caranya bin nutqi, dengan menuturkan, dengan membaca, atau dengan mengucapkan, bisyahadataini, dengan dua kalimat syahadat. Nah, itu yang disebutkan di awal kemarin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kalau kita kedapatan diri kita terlakukan hal-hal yang menyebabkan murtad, wajib saat itu juga mengucapkan dua kalimat syahadat untuk kembali kepada Islam. Habis umpama tidak sengaja mulutnya menyebut kawannya yang muslim,
Ia katakan, wahai orang kafir. Nah, itu dia keluar dari Islam, murtad dia. Wajib membaca 2 kalimat syahadat saat itu juga. Kalau ini kada bersyahadat, Bang, maka sholatnya tidak sah, wudunya tidak sah, ibadah-ibadah yang lainnya pun tidak sah. Nah, sebab syarat dari ibadah tersebut harus beragama Islam, bukan murtad. Ataupun kemarin yang menyebabkan murtad, meragukan Allah Ta'ala, meragukan salah satu sifat Allah, meragukan salah satu ayat Al-Quran, ataupun meragukan salah satu nabi, ya, kebenaran yang 25 nabi dan rasul itu, ataupun meragukan adanya balasan surga, ataupun meragukan adanya balasan neraka, itu menyebabkan murtad. Kalau timbul ragu-ragu dalam hatinya, ataupun perkara lain yang menyebabkan murtad lewat ucapannya ataupun lewat perbuatannya, tatkala itu wajib seseorang itu membaca 2 kalimat syahadat. Itu cara kembali kepada Islam. Wal iqla'i, dan menjatuhkan, melepaskan. Wal iqla'i, dan melepaskan. Wal iqla'i, wal iqla'u gitu ya. Dan wal iqla'u, al iqla'u ataf kepada al-audu. Wal iqla'u, dan menjatuhkan ataupun melepaskan. Ain naz'u, maksudnya mencabut, atau wal kafu, atau melepas. Amma, daripada barang. Amma, daripada barang. Waqa'at, yang terjadi. Bihi, dengannya ma. Ar-riddatu, oleh murtad. Jadi kalau mau kembali kepada Islam tadi, umpama dia sedang menyembah berhala, ya, berarti dia murtad sebab af'alnya. Pertama, dia wajib membaca 2 kalimat syahadat segera. Yang kedua, langsung bangkit, jangan lagi sujud atau rukuk kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 2 tuh harus dilakukan ketika orang yang melakukan murtad. Itu wajib hukumnya. Arti wajib, kalau dia lakukan maka dia dapat pahala. Kalau dia tinggalkan maka dia terus menerus dalam keadaan berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang wajib bagi orang yang tadi murtad, kemudian dia kembali kepada Islam dengan membaca 2 kalimat syahadat dan melepaskan sesuatu yang menyebabkan dia murtad, ya, wajibu, dan wajib. Lanjutannya, wajibu, dan wajib, alaihi, atasnya man. Man irtadda itu ya, seseorang yang murtad setelah dia kembali kepada Islam dan melepaskan sesuatu yang menyebabkannya murtad,
Dia wajib apa? An-nadmu, oleh menyesal. Nah, wajib menyesal. Alama, atas perkara. Alama, atas perkara. Sodara, yang. Alama, atas perkara. Sodara, yang muncul oleh ma. Sodara, yang muncul oleh ma. Minhu, daripadanya ma. Minhu, daripadanya ma. Minhu, daripadanya man, gitu ya. Minhu, daripadanya man. Manir tanda tadi. Wajib pula menyesal setelah itu. Kalau dia belum menyesal, hukumnya berdosa. Nah, hukumnya maksiat. Maka orang yang kadang menyesali perbuatan dosanya itu, ya hukumnya itu berdosa. Sampai kapan? Sampai dia menyesal. 3 sudah yang wajib. Yang selanjutnya wal azmu, dan berazam. Berazam itu bercita-cita. Wal azmu, dan bercita-cita. At-tasmim bil qalbi, maksudnya bercita-cita bil qalbi, di dalam hati. Ini amal hati ngarannya. Menyesal amal hati, azam amal hati, niat amal hati. Wal azmu, dan bercita-cita ala alla ya'uda, atas bahwa tidak akan kembali lagi oleh man. Allah ya'uda, ala alla ya'uda, atas bahwasanya tidak akan kembali lagi oleh man. Limithlihi, bagi umpamanya ma. Limithlihi, bagi umpamanya ma. Nah, bercita-cita dalam hati, aku kada lagi mau ulangi yang aku lakukan itu. Kada lagi mau ulangi yang aku lakukan itu. So, bercita-cita dalam hati. Setelah menyesal, lalu hatinya dibawai bercita-cita, tidak akan lagi mengulangi. Berapa sudah? 4 kewajiban bagi orang yang terlakukan murtad. Ya. Wa qada'uma, yang kelima wajibnya wa qada'uma, dan membayar barang. Wa qada'uma, dan membayar sesuatu. Fatahu yang telah luput oleh mahu akan man. Yang telah luput oleh mahu akan man. Apanya isinya ma, bayarnya ma? Min wajibati syar'i, daripada kewajiban syara'. Fitil kal muddati, pada itu masa. Apa yang luput daripada syariat, maka dia wajib mengqadha. Arti mengqadha itu membayar. Ya, arti mengqadha itu membayar sesuatu yang telah dia lakukan, sesuatu yang telah dia tinggalkan daripada kewajiban agama. Umpamanya ketika murtad tadi
dia ketinggal satu sholat, nah wajib dia mengqadha sholatnya itu segera, langsung diqadha. Atau meninggalkan puasa, nah wajib langsung diqadha. Bila inya tunda mengqadhanya itu, ya bila menunda mengqadha kewajiban yang telah ditinggalkannya itu, hukumnya maksiat pula, ya berdosa pula kepada Allah. Itu kewajiban juga tuh, menyesal, bercita-cita, kemudian mengqadha sesuatu yang telah ditinggalkan. Ini yang dua di atas, ya, al-audu fauran ilal Islam dengan al-iqla'u amma waqa'at bil riddah. Ini wajib bagi orang yang murtad, ya. Mulai wajibu alaihi an-nadmu, ini kewajiban bagi orang yang murtad, juga kewajiban bagi orang yang telah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dia meninggalkan sholat, atau dia mencuri, ya mengambil, menggosok hak orang, maka dia wajib yang pertama an-nadmu, yang kedua al-azmu, yang ketiga mengqadha. Itu wajib tuh. Jadi menyuntan umpamanya, menyuntan, menggosok itu dosa besar. Arti dosa besar, dia wajib satu bertaubat kepada Allah, ya dengan apa? Dengan menyesal. Yang kedua bercita-cita kada mau ulangi lagi. Yang ketiga membayar, ya. Yang ketiga membayar apa yang telah digosoknya itu dibayari, ya. Nah wajib diqadha, dibayari. Bila sampai ke mati kada dibayarinya hak orang itu, atau punya orang itu kada dibayarinya, ataupun kada minta halalnya, maka mati masih dalam keadaan menanggung maksiat, menanggung dosa kepada Allah Ta'ala. Nah itu hukum. Fa'il lam yatub, kalau inya pang kada bertaubat, fa'il lam yatub, maka jika tidak bertaubat oleh man, fa'il lam yatub, maka jika tidak bertaubat oleh man, ya kada maunya bertaubat, ya wajabat, maka wajib istitabatuhu, oleh dituntut bertaubat. Istitabatuhu, oleh dituntut bertaubat dia man. Wala yuqbalu, jadi wajib dituntut bertaubat tuh. Jadi mun kada bertaubat berdosa teruslah, ya berdosa terus, ya. Jadi wajib dituntut bertaubat fil hal, pada seketika itu juga. Jadi saat itu juga wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yumhilu lima fihi, maka dia tidak boleh menunda-nunda. Lima bagi barang fihi, yang padanya man. Lima bagi barang fihi, padanya man. Min baqaihi alal kufri, daripada tetap nyaman alal kufri, atas kekafiran. Kada boleh habis kafir kainah aja aku bersyahadatnya, kada boleh tuh. Itu dosa yang selanjutnya pulang kanan. Jadi kalau kedapatan diri kita terlakukan hal-hal yang menyebabkan membatalkan Islam,
wajib saat itu juga. Ya, wajib saat itu juga. Wala yuqbalu, dan tidak diterima, minhu, daripadanya man. Kada ada yang diterima, berzakat kah, berbuat baik kah, menolong orang kah, ya, apapun amal baiknya tidak diterima, illal islamu, kecuali oleh agama Islam. Nah, jadi kita itu bisa beramal banyak lalu akan diganjar oleh Allah, itu syarat utamanya harus Islam dulu. Ya, syarat utamanya harus Islam. Ada orang kafir kuat sedekah dia, nah itu kada sodakohnya tuh, kada mendatangkan pahala. Nah makanya sebagian ulama mengatakan nikmat terbesar itu ya Islam, ya iman. Nah karena menjadi tiket semua kebaikan, ya semua kebaikan yang dilakukan menjadi beruntung. Arti untung akan diambil kelak, keuntungannya itu di surga. Nah itu Islam dulu. Maka hati-hati sebelum kita membahas banyak beramal dan lain-lain sebagainya. Islam, iman yang Allah berikan di hati kita itu dijaga betul-betul. Jangan sampai kita rusak, jangan sampai kita batalkan Islam dan iman itu. Maka hati-hati berpandir, ya hati-hati beriktikad. Kada yakin lawan urusan rezeki aja, umpamanya hati-hati tak. Sementara Allah mengatakan Allah yang membagi rezeki. Bila sekali aja umpamanya hati kita tuh kada nerima dengan ketentuan Tuhan, hati-hati tuh, karena bisa jadi terindikasi bahwa kurang percaya dengan Al-Quran. Ya, kada menerima umpama dengan salah satu ketetapan Tuhan, atau hati-hati. Jadi dijaga betul yang tikot kita, jangan sampai keluar dari Islam. Dijaga betul tingkah laku kita, dijaga betul ucapan kita. Karena Islam dan iman itu barang mahal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum urusan sholat, sebelum urusan puasa dan seterusnya, Islam dulu dijaga betul-betul. Awil qatlu, disuruh bertaubat tadi orang yang keluar apa tadi yang melakukan kemurtatan tadi, disuruhnya kada mau bertaubat. Nah wajib disuruh bertaubat. Amun disuruh bertaubat, awil qatlu, atau dibunuh. Ya, awil qatlu, atau dibunuh. Ini sultan, pemerintah, ya pemerintah dari negara Islam wajib menyuruh orang itu bertaubat. Memnya kada mau bertaubat, dibunuh. Ya, dibunuh. Jadi kan dunia ini mazra'atul akhirah, ya tempat mencari sebanyak-banyaknya persiapan amal untuk negeri akhirat. Jadi mun orang kada Islam, kada beriman, itu kada pakai itu di dunia. Ya, maha habisi apa ngarannya? Maha habisi dunia. Artinya ini kada memakai kan? Kada memakai fasilitas dunia ini yang sebagai ciptaan Allah untuk kesenangan nanti di akhirat. Jadi kada pakai, dibunuh, ya dibunuh. Tapi yang bunuh ini sultan dan negara Islam. Nah ini tidak ada di Indonesia, Pak. Ya tidak ada di Indonesia.
Waya betulu dan batal biha dengannya riddah. Waya betulu dan batal biha dengannya riddah, dengannya murtad. Apa yang batal? Saumuhu oleh puasanya man. Batal puasanya sebab murtad, lagi puasa itu pandir. Hal-hal yang menyebabkan dia kafir tadi, nah, batal langsung puasanya tuh. Wa tayammumuhu dan tayammumnya man batal juga. Wa nikahuhu dan nikahnya man, nikahnya melakukan perkara yang menyebabkan murtad batal nikahnya, tapi qabla dukhuli, sebelum dukhul, sebelum jima. Wa kadza dan demikian pula, wa kadza dan demikian pula, ya betulu nikahuhu qabla dukhul, itu kembalinya tuh. Wa kadza dan demikian pula, demikian mana? Ya betulu biha nikahuhu qabla dukhul ba'dahu, setelahnya dukhul. Ba'dahu, setelahnya dukhul. Kalau ini pun sudah jima akan batal juga nikahnya itu, nikah si seseorang tadi, ya nikahnya seseorang. Tapi kalau sudah dukhul, illam ya'ud, jika tidak kembali oleh man ilal islami, kepada Islam. Maksudnya kada kembali ke Islam, batal nikahnya. Artinya bininya tadi kada lagi jadi bininya tak, ya cerailah dia, pun sudah dukhul. Tapi kalau yang belum dukhul, nikahnya langsung batal ketika itu juga, paksa mau ulangi nikah kembali, ya. Artinya mun inya kada mau ulangi nikah, zina lah hitungannya tuh. Nah, zina. Atau inya sudah nikah, lalu sudah jima, melakukan hal-hal yang menyebabkan murtad tadi, batal juga nikahnya. Kalau dia kada kembali kepada Islam, munnya kembali, nikahnya kada batal. Tapi kalau dia jima, maka hukumnya zina kalau dia belum kembali kepada Islam. Fil iddati, ya, fil iddati, fil iddati, pada itu masa, saat itu juga. Pokoknya bila terjadi langsung lakukan yang tadi, yang 5 tadi. Al-audu fauran ilal Islam, baca 2 kalimat syahadat. Apa tadi? Mencabut sesuatu yang masih melekat pada dirinya yang menyebabkan dia murtad, ya. Kemudian wajib menyesal, kemudian wajib bercita-cita kada mau ulangi lagi, dan mengqadha kalau ada yang tertinggal daripada syariat, atau wajib segera. Jadi pun inya jima, ya, belum melakukan yang 5 itu, belum melakukan yang 2 di atas itu, al-audu bin nutqi dan al-iqla'u tadi, ya, belum melakukan yang 2 itu. Setelah terjadi perkara yang menyebabkan murtad, maka zina hitungannya. Nah, zina itu besar sangat dosanya, tapi kada sebanding besarnya daripada dosa murtad, artinya dosa keluar daripada Islam. Wala yasihhu, dan tidak sah, aqdu nikahihi, oleh akad nikahnya man. Apabila ia berakad nikah, kada sah nikahnya. Makanya orang-orang yang menikahkan tuh biasa dipimpin syahadat dulu. Kalau sebelumnya melakukan hal-hal yang menyebabkan murtad tanpa disengaja, nah, jadi dituntut bersyahadat dulu. Limbah bersyahadat disaksikan orang pulang,
Nah, barunya nikah. Nah, itu baru sah nikahnya. Atau kalau murtad, wa tahrumu dan haram zabihatuhu oleh hewan sembelihannya man. Bila ini nyembelih kada sah juga nyembelih. Ya kalau dia murtad. Nah, kada sah sembelihannya itu. Wala yarithu dan tiada mewaris oleh man. Kada boleh mewarisi harta kuitannya kah, harta dinsanaknya kah, munnya melakukan hal-hal yang menyebabkan murtad tadi. Wala yurasu dan tidak pula diwarisi akan man. Nah itu. Makanya bila terjadi harus cepat kembali kepada Islam. Kalau lambat bahaya itu. Dan kada boleh dimain-mainkan, kada boleh diremehkan urusan ini. Ya, karena urusan utama semua perkara kita itu jadi ibadah kalau ini dalam keadaan beriman dan dalam keadaan Islam. Yang lebih menyedihkan lagi, wala yusalla dan tidak disolati alaihi akan manirtadda itulah. Wala yusalla dan tidak disolati alaihi akan man. Nah, apabila inya mati belum kembali ke Islam tadi, kada boleh disolatinya. Wala yughassalu dan tidak dimandikan akan man. Nah, kada boleh juga kita memandikan, kada payah dimandikan itu, kada payah disolati, kada payah dimandikan. Wala yukaffanu dan tidak pula dikafani akan man. Wala yudfanu dan tidak pula dikubur akan man. Nah, jadi kada ada kewajiban menyolati, memandikan, mengkafani, menguburkan. Jadi apabila orang mati dalam keadaan murtad boleh, jadi timbai langsung ke laut boleh. Nah, artinya kita kada berdosa atau kada berdosa. Wa maluhu dan bermula hartanya man. Wa maluhu dan bermula hartanya man. Fai'un yaitu harta fai'. Ya, fai'un. Wa maluhu dan bermula hartanya man fai'un yaitu harta fai'. Harta fai' itu apa? Ay raji'un lil muslimin. Dikembalikan kepada orang muslim. Jadi hartanya itu kada ada yang mewarisi anak-anaknya muslim, pemanya murtad, matinya kada boleh diwariskan hartanya itu. Nah, hartanya bagaimana? Ngarannya jadi harta fai', kembali kepada orang-orang Islam. Wa innama summiyal malu dan hanya saja dinamakan akan harta ya ar-raji'u yang dikembalikan. Wa innama summiya dan hanya saja dinamakan akan fai' ya, al-malu akan harta ya, ar-raji'a yang dikembalikan minal kufari dan muslimin, daripada orang-orang kafir kepada orang Islam bil fai' dengan nama fai'. Kenapa garang harta yang dikembalikan dari orang kufar kepada muslim itu dinamakan harta fai'? Alasannya li'annallaha, karena sesungguhnya Allah khalaqa yaitu telah menciptakan oleh Allah ma akan barang fit dunia yang tetap di dalam dunia itu lil muslimina yaitu untuk orang-orang muslim. Nah itu. Jadi harta-harta kenikmatan di dunia itu agar orang-orang muslim liyasta'inu, tujuannya apa? Supaya menolongi oleh mereka itu muslimin bihi dengan nyama, dengan harta itu ala ta'atihi
atas taat kepada Allah. Nah, itu hakikat harta itu. Jadi dunia ini agen orang beriman, agen orang Islam, supaya apa? Supaya menolongi untuk taat kepada Allah. Nah, itu gunanya harta tuh. Amun kita hendak sugih, ya, hendak berniat punya harta banyak, tapi kada diniati agar taat kepada Allah, itu sia-sia tuh. Itu mubazir ngarannya. Nah. Fahakkuhu, maka bermula haknya mal, harta, ayakuna, yaitu bahwa ada oleh dia hakkuhu tahta aidihim, yaitu di bawah tangan-tangan mereka muslimin. Famakana, maka bermula barang atau harta, karena yang ada oleh tahta aidil kuffari, yang di bawah tangan-tangan orang kufar, fatariqatuhu, maka bermula jalannya bagaimana? Ar-raddu, yaitu dikembalikan ilal muslimina, kepada orang-orang Islam. Jadi kembalilah kepada orang-orang muslim, ngarannya harta faid, ya, harta faid, harta orang kafir yang dikembalikan kepada orang muslim, ngarannya harta faid. Jadi kadada ahli warisnya tuh. Orang kafir itu kadada ahli waris. Faslun wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.